Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dimana hanya dengan seizinnya lah kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana semestinya ya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada KD atau pada bab transformasi geometri. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu jenis transformasi geometri yang ketiga, rotasi ya, atau perputaran. Jadi nama lainnya adalah perputaran. Berputar itu kan biasa juga disebut dengan berotasi, seperti itu. Rotasi itu kan berputar, di mana ada salah satu titik yang menjadi titik poros ya, titik poros. Jadi di sini nak, objek yang berpindah ya, yang berpindah berubah posisi itu dengan cara berputar. Kalau kemarin kan di di pertemuan sebelumnya yaitu refleksi, itu objeknya berpindah dengan cara memantul, pencerminan. Adapun kalau yang ini itu dengan cara berputar atau berotasi dengan sudut rotasi tertentu ya. Kemudian juga koordinatnya nanti untuk rotasi ini, untuk transformasi jenis rotasi itu ada dua jenis titik pusatnya. Yang pertama adalah rotasi yang berpusat pada titik koordinat 0,0, pada titik koordinat atau titik pusat 0,0. Dan nanti yang kedua ada yang berpusat di A, B, atau yang berpusat bukan di 0,0. Seperti itu. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah rotasi pada pusat 0,0. Jadi ini yang menjadi pusatnya dengan sudut rotasi sejauh theta ya, sejauh theta. Nah, bagaimana formulanya kita dapatkan kalau suatu objek ya atau suatu titik itu dirotasikan. Nah, seperti ini jadinya nak ya. Jadi untuk simbol rotasi itu adalah R. Nah, kemudian di sini kalau ada simbol seperti ini maksudnya pusatnya adalah 0,0 ya. Ini 0 theta. Adapun theta ini adalah besar sudut perputarannya, besar sudut perputarannya. Nah, di sini juga perlu kalian ketahui bahwa perputaran itu kan ada dua jenis ya. Ada yang berputar searah dengan jarum jam, dan ada yang berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ingat, dicatat. Kalau perputarannya berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya itu, sudut perputarannya positif. Saya ulang, kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut perputarannya itu positif. Itu yang pertama. Yang kedua, searah dengan jarum jam. Nah, adapun kalau perputarannya itu searah dengan jarum jam, maka sudut pusatnya sudut perputarannya itu negatif.
negatif. Dicatat baik-baik ya, jangan dilupa nak. Karena ini berkaitan dengan tanda ya, berkaitan dengan tanda. Jadi kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam maka positif. Kalau searah dengan jarum jam maka negatif. Karena nanti itu di soal kadang dituliskan seperti itu ya, atau disebutkan ini searah dengan jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Jadi ada titik ya, misalnya koordinatnya adalah x, y. Kalau dirotasikan nanti akan menghasilkan bayangan dengan koordinatnya x aksen, y aksen ya, x aksen, y aksen. Nah, di mana x aksen dengan y aksen itu diperoleh dengan formula. Ini sebenarnya ada pembuktiannya nak ya, hanya Sir tidak buktikan di sini sebab kalau Sir mau buktikan lumayan panjang ya, lumayan panjang, menyita sehingga videonya ya tentunya panjang juga. Kasihan yang menggunakan data ya. Kalau yang menggunakan wifi mungkin tidak ada masalah, tapi ada beberapa teman kalian itu katanya, terutama yang di kampung itu menggunakan data, sehingga Sir upayakan membuat video inti-intinya saja ya, inti-intinya saja. Adapun kalau kalian ingin melihat pembuktiannya secara rinci, bagi yang lebih kuotanya dicari saja di internet, itu banyak ya. Banyak itu video-video pembelajaran pembuktian pembuktian rotasi misalnya. Nah, di sini kita menggunakan konsep trigonometri ya, konsep trigonometri. Di mana x aksen itu sama dengan titik x-nya dikali dengan cos sudut perputarannya dikurangi dengan y, koordinat y-nya kali dengan sinus theta ya, dimana theta itu adalah sudut perputaran. Untuk y aksen, x kali sin theta ditambah dengan y cos theta. Ingat saja, ini mudahnya itu x dulu baru y, ingat itu ya, x dulu baru y. Kemudian cos sin cos. Nah, sepertinya mudah itu. Kemudian yang di atas itu nanti tandanya negatif yang ini ya, yang membedakan ini negatif, yang di bawah itu positif. Kemudian posisi ininya juga yang diagonal utamanya itu kalau di matriks semua cos, yang lainnya itu semua sin. Seperti itu. Oke, kita mungkin tidak panjang lebar, langsung masuk pada contoh. Contoh pertama, tentukan koordinat bayangan dari titik A, di mana titik A itu berkoordinat 2, -1 oleh rotasi pada pusat 0,0 dengan sudut rotasi theta sama dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ini sudut perputarannya itu 90 derajat, kemudian berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti tetanya itu, ingat kalau berlawanan arah itu positif. Positif. Ayo kita bahas secara bersamaan. Kita tuliskan dulu ya, notasinya seperti ini. Titik asalnya adalah 2, -1. Sudut perputarannya adalah 90 derajat. Positif di sini ya, karena dikatakan berlawanan arah. Kemudian sudut pusatnya itu, bukan sudut pusat. Pusat perputarannya itu adalah 0,0. Oke, kita cari dulu x aksen, y aksennya ya, dengan menggunakan formula tadi. Nah, perhatikan di sini. X aksen tadi kan rumusnya adalah x kali cos theta ya, x kali cos theta. X itu yang ini ya, 2 ini. Ini x-nya
kali dengan cos theta, tetanya tadi 90 derajat positif ya, dikurangi dengan y sin theta, y-nya negatif 1, ini negatif 1 di sini y ya. Sin tetanya 90 derajat. Itu untuk x aksen. Y aksen. Y aksen tadi kan x sin theta ya, x-nya adalah 2, kemudian tetanya adalah 90, maka di sini 2 kali sin 90 ditambah dengan, ingat kalau untuk yang y-nya itu ditambah di bawah ya, tambah dengan y-nya negatif 1 ya, negatif 1 kali dengan cos theta, tetanya 90 derajat. Oke, nah cos 90 itu 0 ya, ingat cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, jadi ini nanti negatif kali negatif positif 1 ya, 1 kali sin 90 1, 1 kali 1 1. Jadi di sini untuk x aksennya itu nanti dapat 1 begitu. Cos 90 itu ingat 0. 2 sin 90, 2 kali sin 90, sin 90 1 ya. Kemudian tambah dengan negatif 1 kali cos 90, cos 90 lagi-lagi 0 di sini ya. Sehingga hasilnya kita tulis kembali dulu ya. Oke. Iya, nah di sini 2 kali 0 ya. 0 itu dari cos 90 ya. Ini negatif-negatif jadi positif di sini. Kemudian ini sin 90 nilainya 1. 2 kali sin 90 berarti 2 kali 1 ya. Nah, ini positif negatif negatif di sini cos 90 itu 0. 1 kali 0. 2 kali 0 0. 1 kali 1 1 ya. Jadi 0 tambah 1 ya 1 gitu. 2 kali 1 2. Ini 1 kali 0 0 kurang 0 itu tidak berpengaruh, jadi hasilnya tetap 2 ya. Sehingga koordinat yang kita peroleh adalah koordinat dari titik A adalah A aksen dengan koordinat berapa? Iya, 1,2. 1,2. Oke, gimana? Gampang kan? Insya Allah gampang. Kita beralih ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan bayangan dari parabola, di mana parabola itu memiliki persamaan ini ya, 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 oleh rotasi pada pusat 0,0. Jadi di sini pusatnya lagi-lagi 0,0 ya. Nanti kalau pusatnya di A, B, insya Allah nanti di pertemuan berikut kita bahas. Dengan sudut rotasi 180 derajat searah dengan jarum jam. Nah, jadi dia bergeser sebesar berapa? 180 derajat. Kemudian ini keterangannya searah dengan jarum jam, berarti itu negatif ya. Berarti dia berputarnya itu mengikuti arah jarum jam begitu. Maka nanti negatif. Kita bahas. Cari dulu formulanya ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, X kali di sini kita negatifkan ya, sebab ini tadi dikatakan searah dengan jarum jam. Ya. X aksen sama dengan X kali cos negatif 180 derajat kurang Y sin negatif 180 derajat. Itu dari rumusnya tadi kan. Y aksen sama dengan X kali sin negatif 180 derajat plus Y kali cos negatif 180 derajat. Oke. Nah, di sini perlu kalian ingat salah satu identitas trigonometri. Cos itu kalau dia negatif, nah itu tidak berpengaruh tanda negatifnya. Jadi kalau cos A derajat itu sama saja dengan cos negatif A derajat. Serulang, kalau cos negatif A derajat, misalnya A ya, itu sama saja dengan cos A derajat. Itu untuk kosinus ya. Itu untuk kosinus. Makanya di sini di langkah selanjutnya itu sudah tidak ada lagi negatifnya, sebab tidak berpengaruh untuk mau positif atau negatif. Ini kalau di materi fungsi disebut fungsi genap untuk kosinus ya, fungsi genap. Artinya kalau di negatif sini itu sama saja dengan kalau dia positif. Oke. Nah, berbeda dengan sin. Kalau dia negatif, maka negatifnya kita nanti kalikan keluar, ya. Negatifnya kita kalikan keluar. Nah, ini kan negatif, kita kali ke sini jadi positif. Makanya di sini jadinya positif. Negatif kali negatif jadinya positif. Jadi ininya sudah hilang ya. Karena sudah kita kali keluar tadi gitu ya. Nah, kemudian yang ini tadi sin, ingat sin harus dikali keluar ya.
Jadi di sini negatif kali positif, makanya di sini negatif. Ini sudah hilang ya. Nah, kemudian yang ini cos, kalau dia cos ingat tadi tidak apa? Tidak berpengaruh, berarti negatif dengan positif itu sama saja. Makanya di sini kita positifkan tanpa merubah sesuatu. Yang berubah itu hanya di sin ya, di sin. Oke. Ada yang tahu cos 180 derajat? Iya, cos 180 derajat itu negatif 1 ya. Negatif 1. Sin 180 itu sama dengan sin 0. Itu sama saja dengan 0 ya. Ini negatif 1. Nah, ini nilainya 0. Ini nilainya 0. Ini nilainya negatif 1. Jadinya nanti seperti ini. Oke. Nah, ingat, ini tadi kan cos 180 berarti negatif 1. Ini tadi sin 180 berarti 0. Ini tadi sin 180 0. Ini cos 180 negatif 1. Oke. X kali negatif 1. Ya, tentu hasilnya adalah negatif X. Ini nanti kan habis ya. Y dikali 0 itu 0. Jadi tersisa negatif 1 kali X yaitu negatif X. Ini yang habis nanti. Negatif X kali 0. Habis karena pengalinya 0. Yang ini menjadi negatif Y. Makanya seperti ini. Oke, paham sampai sini? Iya, insya Allah paham. Kita lanjut. Kita nyatakan dalam XY. Seperti biasa ya. Negatifnya apa? Kita tukar posisinya. X-nya ke kiri. Jadi positif. X aksennya ke kanan. Jadi negatif tentunya seperti ini. Kemudian ini Y negatif Y-nya kita ke kiri. Y aksennya ke kanan. Jadinya seperti ini. Oke, itulah X-nya dan Y-nya. Jadi X-nya nanti kita ganti dengan negatif X aksen. Kemudian Y-nya nanti kita ganti negatif Y aksen. Oke. Nah, ini tadi adalah persamaan parabola awal sebelum dia diapakan? Sebelum dia dirotasikan. Nah, selanjutnya setelah dirotasikan, maka kita ganti X-nya dengan apa? X dan Y-nya kita ganti dengan yang ini, nah ya, seperti biasa. Oke. Nah, di sini kan harusnya Y-nya kita substitusi dengan negatif Y aksen. Sini kan harusnya X kuadrat, kita ganti X-nya tadi kan negatif X aksen ya. Makanya di sini X-nya kita ganti negatif X aksen. 3 kali X. X-nya negatif X aksen, berarti sini 3 kali negatif X aksen kurang 2 gitu. Kemudian kita nah, perhatikan ini. Nah, ini kalau dikuadratkan, negatifnya dikuadratkan jadi positif ya. Sebab ini dalam kurung artinya semuanya dikuadratkan. Kuadrat jadinya positif. Kemudian yang ini kita kalikan negatif kali positif, negatif ya. Ini tidak berpengaruh konstannya. Ini ingat, kemarin masih ada lagi yang bertanya, kenapa aksennya hilang? Padahal saya sudah jelaskan. X aksen Y aksen itu sama saja dengan X Y ya. Hanya saja yang membedakan itu kalau ada aksennya berarti dia sudah mengalami perputaran. Bukan berarti setelah diputar kita buat sumbu baru X aksen Y aksen, bukan seperti itu nak ya. Tetap kita gunakan sumbu X, Y ya. X apa namanya? Ya, sumbu dengan garisnya itu X, Y, X-nya itu horizontalnya, Y-nya adalah yang vertikalnya. Seperti itu. Sehingga kalau sudah kita buat seperti ini ya, berarti sudah kita munculkan sekali, maka untuk penulisan selanjutnya itu tidak usah libatkan Y aksennya ya, aksen X-nya maupun Y-nya itu tidak usah. Jadi Y aksen itu sama saja dengan Y. Oke, paham ya? Nah, negatif Y aksen itu negatif Y, ini tadi sudah ya, sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita satu langkah lagi ya, karena biasanya itu persamaan parabola nak ya, untuk ruas kiri itu tidak negatif. Bagaimana supaya tidak negatif ya? Jalan satu-satunya harus kita apakan? Kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Sehingga kalau yang ini dikali negatif 1 jadinya positif Y. Ini jadi negatif, ini jadi positif, positif. Seperti apa jadinya? Tatat. Iya, inilah hasil akhirnya. Ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif, positif. Karena negatif kali negatif positif ya. Negatif kali negatif positif, ini negatif kali positif negatif.
selesai. Gimana? Mudah kan? Iya, tentunya mudah. Oke, mungkin 2 contoh itu saja. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di grup belajar. Oke, sekian dulu videonya. Kita berlanjut ke tanya jawab di grup.